Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi untuk pembahasan edukasi Vedic Astrology yang membahas tentang siklus kehidupan manusia. Kali ini kita membahas tentang siklus kehidupan manusia, Mars Mahadasya, Mars Antadasya. Bagi teman-teman yang sudah menantikan, disimak video ini dari awal sampai akhir ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Siklus kehidupan manusia Mars Mahadasya lamanya hanya 7 tahun. Dan untuk Mars Antadasyanya hanya 7 bulan atau 8 bulan. Bisa juga lebih, tergantung dari perhitungan tanggal lahir manusianya. Tidak semua manusia bisa mendapatkan siklus Mars Mahadasya, tetapi kalau siklus Mars Antadasya itu pasti didapatkan, karena siklusnya terus berputar. Siklus Mars Mahadasya didapatkan setelah melewati siklus Moon Mahadasya. Siklus Moon Mahadasya lamanya 10 tahun. Dan jika teman-teman lahir di siklus Mars Mahadasya, maka dipastikan teman-teman di usia sekitar 35 tahun teman-teman akan sampai di siklus Jupiter Mahadasya. Disitulah reward yang teman-teman dapatkan. Mars Mahadasya sesuai dengan nama planetnya, elemen api, planet yang panas, maka orang-orang yang dinaungi dengan planet Mars memiliki keberanian, kepercayaan diri, dan juga energik. Kalau teman-teman saat ini berada di siklus Venus atau siklus Sun, nantinya teman-teman akan melewati siklus Mars. Pernah saya sampaikan kalau 9 siklus kehidupan manusia dijalani oleh satu manusia, maka umur manusia itu mencapai 120 tahun ya teman-teman. Jadi tidak banyak orang yang bisa mencapai usia 120 tahun. Itu sebabnya saya katakan tidak semua manusia bisa mendapatkan 9 siklus kehidupan manusia. Kita berharap di siklus hari tua mendapatkan siklus yang menyenangkan ya, karena harapan kita adalah hari tua kita bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan tentram. Tapi pernahkah teman-teman melihat seseorang yang sudah sangat tua masih kuat memikul kayu, masih kuat bekerja, masih kuat berdagang? Itu disebabkan karena manusia itu sedang melewati siklus Mars. Jadi memiliki rasa keberanian, energi, kekuatan yang tidak pernah habis, dan nggak bisa diem. Karena energi di dalam dirinya maunya dibawa kerja dan maunya aktif terus. Jadi jangan terlalu kasihan dengan seseorang yang sudah sangat tua, memikul kayu atau berjualan. Mereka tidak butuh dikasihani, mereka hanya butuh aktivitas. Mereka hanya tidak ingin diam ketika hari tua, karena mereka merasakan masih memiliki kekuatan dan energi. Tapi bersimpatilah dengan membeli dagangannya atau membantunya. Ya, kita juga kalau lagi muda, sedang memikul pekerjaan yang berat, suka ditolongin ya, apalagi orang yang sudah tua. Seseorang yang melewati siklus Mars, maka manusia itu memiliki energi yang tiada habis. Kalaupun perempuan, pastinya melakukan pekerjaan laki-laki dan nggak pernah capek karena energi api di dalam diri terus meningkat dan butuh pengelolaan. Mengelola energi dalam diri memang harus aktif agar energi dalam diri itu terganti dengan energi yang baru. Nah, untuk menentukan apakah manusia memiliki takdir lulus melewati akademisi atau lulus menjadi seorang polisi atau penegak hukum, maka dilihat dari Marsnya. Kalau Marsnya di houses pertama yaitu di Aries atau di houses ke-10 yaitu Capricorn, maka dipastikan manusia itu akan mendapatkan posisi jabatan di tingkat militer, kepolisian, atau sebagai penegak hukum, dan berpotensi menjadi pimpinan. Jadi untuk teman-teman yang ingin berpolitik, ingin masuk militer, sebenarnya dengan menghitung chartnya kamu sudah bisa mengetahui apakah kamu memiliki takdir untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan. Sering manusia habis di tengah jalan ketika berjuang dan ternyata nggak punya takdir untuk ke sana, sehingga merasa sia-sia. Sebenarnya segala perjuangan itu nggak ada yang sia-sia. Pastinya perjuangan itu akan ada gunanya suatu saat nanti. Paling enggak kamu melatih energi kamu, paling enggak kamu tahu kemampuan kamu. Tetapi kalau dari sisi uang, mungkin teman-teman
akan lebih menghemat uang. Apalagi kita semua tahu ya, kalau berkecimpung di dunia politik, pastinya membutuhkan banyak uang. Apalagi untuk pendidikan akademisi, nggak ada yang murah. Tapi memang harus dihitung oleh astrologer ya, agar lebih mengetahui secara detail, karena aspek planet lain yang menggagalkan juga ada. Misalnya Mars dengan Moon, Moon itu bisa menggagalkan. Dan ada aspekting planet-planet lain yang perlu diwaspadai. Kalau teman-teman punya anak, diingat jam lahirnya, kemudian dihitung Vedic astrologinya, agar teman-teman bisa tahu arah pendidikannya kemana, minatnya apa, prosesi kehidupannya bagaimana, apalagi ketika masa remaja. Pastinya teman-teman harus tahu sampai di batas mana emosionalnya. Orang-orang yang melewati Mahadasya Mars pastinya akan memiliki ego yang sangat tinggi. Keinginan untuk konflik, keinginan untuk berdebat karena energinya sangat banyak. Kalau anak remaja dalam siklus Mahadasya Mars, maka berikanlah banyak aktivitas. Misalnya ikut ekstrakurikuler olahraga dan kegiatan-kegiatan aktif lainnya. Kalau enggak, pastinya akan mentok dan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak berkembang karena energinya sangat banyak dan ditumpahkan ke sana. Misalnya berantem atau games dengan emosional dan lain sebagainya. Banyak orang main games itu bisa nyantai kok ya, tapi kalau anak-anak remaja yang memiliki siklus Mahadasya Mars, pastinya cara main gamesnya akan ngancurin barang ya. Orang-orang yang memiliki Mars di Aries, Leo, dan Sagittarius, maka orang-orang itu memiliki emosional yang sangat tinggi dan keberanian. Keberaniannya di luar nalar. Ya, berdarah militer ya, atau bisa dibilang pasukan nggak takut mati. Mars juga melambangkan kesehatan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ketika kamu melihat seseorang yang sudah sangat tua tapi masih aktif bekerja, itu karena ada kesehatan dan energi dari Mars. Dan kalaupun kamu usianya masih muda, remaja, dewasa, ketika kamu melewati siklus Mars, pastinya kamu memiliki kesehatan yang baik. Tetapi perlu hati-hati kalau Mars berada di houses ke-8 atau houses ke-6. Mars ini juga melambangkan dengan api, kecelakaan, jatuh, luka, dan darah. Jadi kalau ada Mars di houses ke-8 atau ada aspekting lainnya ya, menurut perhitungan para ahli astrologer ya, itu bisa menyebabkan luka, kebakaran atau terbakar, jatuh, berdarah, dan accident. Penyakit tersembunyi kelainan darah juga ditentukan oleh Mars. Masalah litigasi, masalah hukum juga aspekting dari Mars. Berantem, konflik, perdebatan, permusuhan, itu juga aspekting dari Mars. Banyak aspekting Mars yang menyebabkan konflik karena energik dan juga pemberani dan percaya diri. Mars juga dilambangkan dengan seksual yang super hot. Jadi kalau teman-teman berada di dalam pernikahan dan melewati siklus Mars Mahadasya, mudah-mudahan kedua-duanya, kamu dengan pasangan, kamu dengan suami melewati siklus Mars Mahadasya bersamaan. Jadi nggak ada yang kalah nih ya. Tapi kalau hanya salah satunya, pastinya di sini ya, yang melewati siklus Mars memiliki gairah yang berlebihan, hot dan agresif banget, rasanya bergairah terus. Kalau salah satunya tidak melewati siklus Mars, maka yang melewati siklus Mars ini cenderung mencari kesenangan di luar. Ingin mengekspresikan gairahnya dan juga semangatnya, kepercayaan dirinya di luar dari hubungan relationship-nya ataupun pernikahannya. Tapi kalau dua-duanya sama-sama melewati siklus Mars, pastinya akan sangat romantis dan menikmati kebersamaan. Kalau single melewati siklus Mars, pastinya akan sangat passionate. Inginnya penampilan menarik, ya, nggak kenal capek dan nggak hitung-hitungan untuk pekerjaan. Perempuan juga terkesan melakukan pekerjaan cowok. Kalau cowok juga tidak ada capek-capeknya ya, dan terus aktif, ingin membantu siapa saja. Dan kalau terkait tentang asmara, tentunya
Orang-orang single yang melewati siklus Mars Mahadasya akan sangat bergairah dan kemungkinan mencari pasangan untuk menikah, untuk serius bisa saja. Jadi di siklus Mars memungkinkan untuk terjadinya pernikahan karena sangat tertarik, penuh dengan chemistry dan gairah. Jika teman-teman fokus bisnis ataupun karir, maka Mars ini bisa membuat teman-teman naik ke posisi jabatan. Bisnis yang berhasil, bisnis yang sukses. Karena teman-teman tekun dan juga effort. Perjuangan yang tidak kenal lelah, kerja melebihi 8 jam. Tidak perhitungan untuk pekerjaan, sangat-sangat fokus sehingga hasilnya pasti akan didapatkan. Dengan income yang banyak, dengan klien yang banyak, customer yang banyak, dan tentu duitnya datang terus. Dan bisa membawa teman-teman ke puncak kesuksesan. Makanya orang-orang yang berada di siklus Mars Mahadasya bisa menjadi pimpinan. Kalau orang itu memang sudah berada di militer, maka dia bisa naik ke posisi pimpinan. Tetapi sering terjadi konflik dan kompetisi, persaingan, karena Mars itu memang suka berkompetisi. Masalah lain yang sering dimunculkan oleh Mars adalah pusing, sakit kepala, hipertensi. Karena efek negatif Mars itu bisa ada pada manusia sampai usia 25 tahun. Menurut Mars, letaknya di houses keberapa? Saya sendiri, Mars saya di Aries, dan saya mengalami sakit kepala yang luar biasa, tidak tertahankan, tapi nggak pernah pingsan. Rasanya pengen pingsan, tapi nggak pernah bisa pingsan. Dan itu saya rasakan sejak saya umur 12 tahun sampai saya usia 25 tahun. Setelah usia 25 tahun ke atas, sakit kepala efek Mars pada saya mulai berangsur-angsur berkurang. Jadi kalau teman-teman merasa sering pusing kepala, sudah minum obat tapi masih pusing, coba cek efek Mars berada di houses keberapa. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman punya energi Mars yang cukup kuat, maka Mars bisa mendukung teman-teman untuk mendapatkan kelulusan, pencapaian, dan keuntungan dari duniawi. Sementara untuk batin, teman-teman akan memiliki rasa semangat yang luar biasa, kemudian keberanian dan kepercayaan diri, tidak kenal takut, dan siap bersaing untuk berkompetisi. Tapi kalau energi Mars lemah, artinya dipengaruhi aspekting lain, maka hati-hati dengan eksiden, jatuh, luka berdarah, kelainan darah, permasalahan hukum, litigasi, pertengkaran, konflik, hipertensi, emosional, kemarahan yang berlebihan, permusuhan, dan pastinya bisa menyebabkan perceraian, pemisahan, dan juga putus hubungan. Oke teman-teman, sebenarnya nggak ada habisnya kalau membahas tentang Mahadasya Antadasya. Nanti di lain waktu saya akan buat video-video lanjutannya. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!